Hai guys, dari lanjutan European Chess Club Cup 2022, babak ke-6, tim Overspiel Chess Club, tim Norwegia yang dibela juara dunia Magnus Carlsen, berhadapan dengan tim tuan rumah dari Austria. Dan di papan pertama mempertemukan Magnus Carlsen berhadapan dengan Baldauf Marco, Grandmaster dari Jerman. Secara elo rating memang cukup jauh, terpaut lebih dari 300 elo rating. Tapi ini nggak mudah ya. Dan banyak banget pelajaran yang akan kita ambil dari permainan Magnus Carlsen ini di babak ke-6. Permainan posisional tingkat dunia. Langsung saja kita bahas. Sebelum itu jangan lupa klik tombol like dulu teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe, juga nyalakan lonceng notifikasi. Bagaimana cara Magnus Carlsen membongkar permainan sabar dari lawannya? Itu yang harus kita tiru. Magnus memulai dengan kuda F3, hitam kuda F6, Magnus D4, hitam G6, dan Magnus bermain dengan kuda B ke petak D2. Indian game naik, kemudian ini namanya Indian game Knight variation, dan hitam respon dengan langkah D5, putih B3. Nah kayaknya Magnus sering gonta-ganti pembukaan ini supaya nggak di-prepare sih, supaya nggak disiapin sama lawannya. Ya walaupun kalaupun disiapin juga belum tentu ya lawannya akan akurat juga. Ya tapi itulah cara Magnus Carlsen merespon bertemu dengan elo rating yang lebih rendah. Karena kalau dia remis aja itu elo ratingnya bakal turun lumayan ya teman-teman. Dan untuk naik lagi itu butuh kemenangan. Setelah B3, Baldauf Marco gajah G7, putih gajah B2, hitam rokade. Kemudian putih E3, hitam C5. Coba membongkar. Magnus menerima pengorbanan pion, kemudian hitam menteri A5. Kemudian putih A3, hitam memukul pion C5, putih C4. Pion memukul pion, gajah memukul pion, dan hitam kuda C6. Putih mengamankan raja dengan rokade, hitam menteri B6. Putih B4, hitam gajah G4. Putih H3, taktis, gajah memukul kuda, kuda memukul gajah, dan hitam kuda E4. Ya baru 14 langkah sudah ada pertukaran buah dan ingin mengajak bertukar buah lagi ya di sini. Apa idenya? Ya lawan yang rating lebih tinggi pasti ya. Hitam hanya mencari remis saja udah seneng banget guys. Ya Magnus menerima pertukaran gajah. Gajah memukul gajah, raja memukul gajah. Sebenarnya sih kalau jadi pemain hitam masih banyak ya langkah yang bisa dipilih kayak benteng ke petak A8 atau benteng F ke petak D8, benteng A ke petak C8 itu beberapa pilihan yang bisa dipilih. Tapi dia memilih kuda E4, kemudian gajah memukul gajah, raja memukul gajah, dan menteri C2. Hitam kuda D6, putih gajah E2, hitam benteng A ke petak C8, putih menteri B2, skak, raja G8, putih benteng A ke petak C1. Hitam benteng F ke petak D8, putih H4. Boom. Lihat teman-teman, langkah H4 ya. Di saat hitam memiliki posisi yang solid, Magnus Carlsen coba membongkar dari sayap raja. Pelan-pelan mengganggu. Dan kemudian hitam A5, putih B5. Kuda B8, putih kuda E5. Hitam memukul benteng, putih memukul benteng, dan hitam kuda D7. Putih lanjutkan serangan dengan H5. Dan di sini pion memukul pion. Ya nggak sabar ya karena kalau pionnya makin maju lagi nih kayaknya takut juga Baldauf Marco. Pion memukul pion, gajah memukul pion, dan hitam kuda F6. Putih tarik gajah ke petak E2, hitam benteng C8. Benteng memukul benteng, kuda memukul benteng, dan putih kuda C4. Hitam menteri C7, putih menteri ke petak D2. Kemudian hitam B6, putih menteri D4. Lihat teman-teman perpindahan menteri dari Magnus Carlsen. Indah sekali. Menteri D2 untuk mengancam pion A5. Terpancing untuk menjaga dengan B6. Kemudian Magnus menteri D4. Gila indah banget. Kenapa saya bilang indah? Karena ini memaksa kuda di petak C8 untuk terus menjaga pion di petak B6. Sedangkan kuda di petak C4 tidak bisa diancam. Gila posisionalnya kelas dunia banget ya. Jadi kalau mau menghilangkan ancaman dari kuda di petak C4 ini, kuda yang satu harus menukar dengan kuda ini. Karena setiap kuda D6, pion dapat memukul pion B6. Gila, dua langkah yang sangat mind-blowing banget ya. Menteri D2, B6, dan menteri D4. Nah, Baldauf Marco lanjutkan dengan raja G7, putih A4. Menguatkan pion di petak B5, hitam menteri D7. Apakah Magnus mau menukar menteri?
Kalau kalian jadi Magnus, terima atau enggak guys? Ya janganlah, karena kan dalam posisi yang menyerang. Menteri E5, hitam H6, putih E4. Apa tujuan dari E4? Ya, Magnus idenya adalah kuda E3 dan kuda F5. Baldulf Marco taktis menteri D8. Jadi kalau Magnus kuda E3, dia akan E6. Putih menteri G3. Boom, raja ke petak F8 dan putih E5. Hitam mundur kuda G8. Teman-teman, bisakah kalian tebak langkah terbaik untuk putih di posisi ini? Yap, langkah E6. Boom. Hitam menerima pengorbanan pion. Putih lanjutkan dengan menteri F4, raja G7. Putih menteri G4, hitam raja F8. Menteri memukul pion E6. Hitam kuda F6. Teman-teman, coba sekali lagi tebak langkah terbaik untuk putih dalam posisi ini. Ya, ada langkah menarik gajah H5. Boom. Kuda memukul gajah karena ada ancaman checkmate. Kalau menteri ke petak D5, kuda akan hilang. Kuda memukul gajah, menteri memukul pion H6, raja ke petak G8. Ya, karena kalau kuda G7, menteri ke petak H8, menteri akan hilang. Raja G8, menteri memukul kuda, kuda ke petak D6, putih menteri D5, raja F8. Magnus Carlsen menutup kemenangan dengan menteri D4. Pion akan jatuh kalau dilanjutin dengan menteri C4, kira-kira putih akan lanjutin dengan apa? Menteri ke petak H8, raja ke petak F7, kuda ke petak E5, raja ke petak E6, dan akan ada kuda C6. Makin terkunci dan solid, kalau misalkan kuda ke petak E4, maka akan ada menteri ke petak H3. Raja ke petak D5, akan ada menteri D3 dan jatuh kudanya. Kalau raja ke petak F7, akan ada menteri ke petak H7 dan akan jatuh juga. Ya, udah menang satu pion dan juga menang posisi, jelas Magnus Carlsen akan menang dalam posisi ini ya, teman-teman. Kalau kalian bingung, kok bisa menang sih posisi kayak gini padahal masih rame, ya kalian tinggal bahas lagi aja lebih dalam, teman-teman. Bagaimana komentar kalian, teman-teman? Untuk partai ini sangat-sangat posisional yang sangat-sangat luar biasa banget ya dari juara dunia catur Magnus Carlsen. Nah, teman-teman, artinya Magnus Carlsen hanya satu kali remis aja di turnamen ini di babak pertama ya, sisanya dia menang terus nih dan sempat istirahat di babak ketiga ya. Jangan lupa bantu aku dengan cara like, share, komen, dan subscribe.